Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai anatomi bangunan keolahragaan Indonesia atau sistem keolahragaan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 2005. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem keolahragaan nasional. Sistem keolahragaan nasional merupakan suatu struktur kerangka kerja yang mengatur, mengkoordinasikan, dan meningkatkan kegiatan olahraga nasional. Dalam pandangan lain, sistem keolahragaan nasional biasa disebut dengan suatu sistem yang mengatur tentang hak, kewajiban, kewenangan, tanggung jawab, dan koordinasi, serta vertikal dan horizontal, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat, dan mengenai pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Selanjutnya mengenai dasar fungsi dan tujuan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005. Dalam pasal 2 Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan bahwa diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 3 Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005 berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Selanjutnya yaitu pasal 4 Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005, yang dimana bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Inesa. Baik, selanjutnya mengenai prinsip keolahragaan berdasarkan UU SKN di pasal 5, yakni ada demokratis, kemudian keadilan sosial dan kemanusiaan, sportivitas, pembudayaan dan keterbukaan, hidup sehat dan aktif, pemberdayaan peran masyarakat, keselamatan dan keamanan, serta keutuhan jasmani dan rohani. Kemudian di tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah di pasal 12, yakni menetapkan standarisasi olahraga nasional, lalu mengkoordinasi pengembangan keolahragaan di daerah. Di pasal 13, pemerintah daerah itu mengatur, mengawasi, dan membina penyelenggaraan keolahragaan nasional dan juga di daerah. Di pasal 14, yakni pemerintah daerah secara terpadu berkesinambungan berkoordinasi dengan menteri. Lalu pemerintah daerah juga dapat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu pemerintah daerah juga bisa membentuk dinas bidang keolahragaan sesuai dengan Perpu. Di pasal 15, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Dan yang terakhir di pasal 16, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Baik, untuk selanjutnya adalah SKN yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Yang pertama adalah untuk fungsinya sendiri, SKN berfungsi sebagai pengembangan jasmani, yakni kesehatan manusia dan lain-lainnya. Berikutnya adalah rohani, sosial, watak, dan kepribadian. Kelima hal tersebut berfungsi untuk memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tujuannya sendiri adalah untuk kesehatan. Yang kedua, prestasi bagi atlet, sportivitas, dan disiplin. Yang keempat adalah persatuan dan kesatuan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kelima adalah untuk ketahanan nasional. Dan yang keenam adalah untuk membangun harkat dan martabat masyarakat nasional. Ruang lingkup SKN terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah olahraga pendidikan, yakni untuk mendidik SKN sendiri untuk mendidik masyarakat agar berolahraga secara teratur. Yang kedua adalah untuk prestasi bagi atlet-atlet atau anak muda untuk berprestasi dan membanggakan
olahraga nasional. Yang ketiga adalah untuk rekreasi, yakni untuk menghibur atau memberi apa ya namanya, rekreasi untuk memberi kesenangan kepada masyarakat luas, khususnya nasional. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Maesa, monggo. Dari penjelasan di atas memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, warga negara. Pasal 6, melakukan olahraga, memilih cabur sesuai bakat dan minat, memperoleh arahan, dukungan, bimbingan keolahragaan, dan warga negara berkelainan fisik atau mental mempunyai hak pelayanan olahraga khusus. Selanjutnya, di orang tua, pasal 9, membimbing, mengawasi, memperoleh informasi pengembangan keolahragaan anaknya, kita memberi dorongan kepada anak berpartisipasi olahraga. Untuk masyarakat, pasal 10, berperan serta perencanaan, pelaksanaan keolahragaan, dan memberi dukungan sumber daya keolahragaan. Selanjutnya, pemerintah pasal 11, mengarahkan dan mengawasi penyelenggara keolahragaan sesuai peraturan, dan memberi pelayanan menjamin terselenggaranya keolahragaan bagi warga negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sofi. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup olahraga. Pasal 17. Yang pertama yaitu olahraga pendidikan pasal 18. Sebagai pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Untuk pasal 19, olahraga rekreasi. Sebagai kegemaran yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Untuk pasal 20, olahraga prestasi. Untuk membina dan mengembangkan olahragawan melalui kompetisi untuk prestasi dan iptek olahraga. Olahraga amatir, yaitu atas dasar kecintaan, kegemaran berolahraga. Olahraga profesional memperoleh pendapatan atau uang dan lain didasarkan kemahiran berolahraga. Selanjutnya olahraga penyandang cacat dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik atau mental seseorang. Baik, berikutnya adalah untuk standar nasional keolahragaan. Pertama adalah kompetensi. Kompetensi sendiri adalah kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk dinyatakan lulus uji kompetensi. Yang kedua adalah akreditasi, yakni pemberian peringkat pemenuhan standar nasional keolahragaan berkaitan dengan pembinaan pengembangan keolahragaan itu sendiri. Yang ketiga adalah sertifikasi. Sertifikasi sendiri adalah pemberian pengakuan pemenuhan dari pemerintah untuk standar nasional keolahragaan. Apakah standarnya untuk nasional itu sudah baik atau belum? Next. Standar nasional keolahragaan, pasal 81. Yang pertama, meliputi standar kompetensi tenaga keolahragaan. Yang kedua, standar isi program pelatihan. Ketiga, standar prasarana dan sarana. Keempat, standar pengelolaan organisasi. Kelima, standar penyelenggaraan. Dan keenam, standar pelayanan olahraga. Semua hal tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan nasional. Dan pengembangan, pemantauan, dan pelaporan dilakukan pemerintah atau lembaga yang berwenang. Jadi untuk pengembangan tersebut tidak boleh asal dilakukan oleh masyarakat luas. Harus lewat pemerintah terlebih dahulu untuk kemajuan masyarakat. Next. Monggo. Selanjutnya yaitu dari pelaku olahraga. Yang pertama yaitu olahragawan. Mengikuti pelatihan teratur dan kejuaraan untuk prestasi. Jadi olahragawan itu yang dimaksud atlet-atlet olahraga. Yang kedua yaitu pembina olahraga. Memiliki minat pengetahuan dan manajerial untuk kepentingan pembinaan pengembangan olahraga. Seperti mungkin kita ambil contoh dari bulu tangkis, yaitu ada PBSI, nanti di bawahnya itu ada klub-klub yang menaungi pembinaan para atlet. Yang ketiga yaitu tenaga keolahragaan, orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetisi olahraga. Contohnya yaitu wasit, juri, pelatih, mungkin tenaga medis,
terus beberapa lain dan sebagainya. Next, pelaku olahraga. Pasal 53, olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional. Yang dimaksud olahraga amatir yaitu olahraga yang hanya untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya, supaya sehat jasmani. Dan untuk olahraga profesional yaitu olahragawan yang ingin haus prestasi. Yang kedua, olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus. Jadi tidak hanya orang normal saja yang bisa melakukan olahraga, tapi orang-orang yang menyandang disabilitas atau cacat bisa ikut olahraga dan sampai ikut olimpiade. Untuk pasal 54, berbunyi olahragawan amatir melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran. Jadi seperti di masyarakat itu mungkin banyak olahraga bulu tangkis, sepak bola, dan lain sebagainya. Pasal 55, berbunyi olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai keahlian. Jadi untuk olahraga atau atlet-atlet yang profesional itu sebagai profesi dan sebagai keahliannya atau spesialisasinya. Pasal 56, olahraga amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabur amatir. Selanjutnya, saya serahkan kepada saya akan menjabarkan tentang pembinaan dan pengembangan olahraga. Pasal 25, ya, ini dilakukan sistematis dan berkesinambungan melalui sistem pendidikan nasional. Yang kedua, dilakukan guru atau dosen yang berkualifikasi atau bersertifikasi kompetensi. Dan yang ketiga, memerhatikan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi pasal 26. Mengembangkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesehatan dan hubungan sosial. Yang kedua, bersifat tradisional dengan menggali dan melestarikan olahraga tradisional. Selanjutnya, yakni pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pasal 27. Ya, yang pertama yakni mencapai prestasi olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional. Yang kedua dilakukan oleh induk organisasi cabur, baik pusat dan negara, dan dan daerah. Yang ketiga dilakukan pelaku bersertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dan pendekatan iptek. Dan yang terakhir menyelenggarakan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan olahraga amatir pasal 26 yang hanya terdapat satu yakni dilaksanakan sesuai pasal 25 sampai 27. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan olahraga profesional pasal 29. Terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Yang kedua yakni pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pasal 30. Meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Yang kedua membentuk serta membina dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat. Dan yang ketiga diselenggarakan di lingkungan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi sesuai kondisi kelainan fisik atau mental. Maka dari itu, meskipun kita mempunyai keminusan anggota tubuh, kita dapat mengikuti olahraga tersebut sesuai dengan pasal-pasalnya. Baik, masuk ke mengenai pengelolaan keolahragaan. Yang pertama ada penanggung jawab pengelolaan di pasal 32, yakni pengelolaan sistem keolahragaan nasional yang merupakan tanggung jawab dari Menpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya yaitu peran pemerintah atau pemerintah pusat, yang dimana dalam perannya yaitu untuk menentukan kebijakan nasional dan standar keolahragaan nasional, lalu mengkoordinasi serta melakukan pengawasan pengelolaan keolahragaan. Selanjutnya yaitu pemerintah provinsi, pasal 33, yaitu melaksanakan kebijakan olahraga dan perencanaan koordinasi pengembangan
standarisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Selanjutnya, peran pemerintah kabupaten atau kota pasal 34. Yang pertama, melaksanakan perencanaan pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan berbasis keunggulan lokal. Yang kedua, mengelola sekurang-kurangnya satu cabur unggulan bertaraf nasional dan atau internasional. Selanjutnya, organisasi olahraga pasal 35. Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya ada Komite Olahraga pasal 36. Pertama ada induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu komite olahraga nasional. Kedua, pengorganisasian ditetapkan masyarakat sesuai perundang-undangan. Ketiga, induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional bersifat mandiri. Untuk tugas komite untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam pasal 37 sampai 38 yaitu membantu pemerintah daerah mengelola pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Yang kedua, koordinasi induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional. Yang ketiga, menyiapkan, melaksanakan, dan koordinasi keikutsertaan cabur prestasi lintas daerah dan nasional. Baik, berikutnya adalah tugas Komite Olahraga di tingkat nasional. Di pasal 39 dituliskan, yang pertama adalah pengelolaan. Berfungsi sebagai pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional. Yang kedua adalah koordinasi induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga provinsi serta kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dan mengkoordinasi kejuaraan tingkat nasional. Bisa dilanjutkan. Sifat Komite Olahraga Nasional pada pasal 40. Dilanjutkan oleh Mas Apis. Ya, maaf. Selanjutnya yakni sifat Komite Olahraga Nasional pasal 40. Yang pertama, pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, Komite Olahraga Kabupaten atau Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Terima kasih. Berikutnya yaitu sarana dan prasarana olahraga. Pasal 67 berbunyi pemerintah, Pemda, dan masyarakat bertanggung jawab pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga. Yang ketiga, jumlah dan jenis prasarana olahraga memperhatikan potensi di daerah setempat. Yang nomor 3, yaitu wajib memenuhi jumlah dan standar minimum. Selanjutnya. Sarana dan prasarana olahraga, pasal 68. Pemerintah mendorong industri sarana olahraga. Yang kedua, orang atau badan usaha memperhatikan standar teknis sarana olahraga bersangkutan. Yang ketiga, yaitu wajib memberikan informasi bahan baku, penggunaan, pemanfaatan sarana olahraga untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan. Sekian, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Yang ingin bertanya untuk kelompok kami, silahkan semuanya bertanya di Q&A di si pencari masing-masing. Saya mewakili teman-teman semuanya, berminta maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.